Gila nggak sih Kak Sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni Supiya Putri, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit piutang usaha. Audit adalah proses pemeriksaan sistematis, independen, dan objektif terhadap laporan keuangan, sistem atau proses suatu organisasi untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar, regulasi, atau praktik yang berlaku. Lalu, piutang usaha adalah hak tagih perusahaan atas penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan yang belum dibayar dan dicatat di neraca sebagai potensi arus kas masuk. Lalu selanjutnya di sini audit piutang usaha adalah pemeriksaan independen dan sistematis terhadap saldo piutang yang timbul dari penjualan kredit untuk memverifikasi kelengkapan, akurasi, dan kewajaran nilai yang dicatat di laporan keuangan. Tujuannya untuk pembuktian hak kepemilikan perusahaan atas piutang serta pengungkapan yang tepat untuk standar akuntansi, mengurangi risiko salah saji pada neraca. Lalu, informasi yang tersedia pada piutang usaha adalah piutang dipengaruhi oleh penjualan kredit, retur penjualan, dan penerimaan kas dari debitur. Lalu catatan piutang dikelola berdasarkan faktur debitur yang dipisahkan antara lunas dan belum lunas. Lalu selanjutnya yang ketiga, setiap pelunasan debitur didasarkan pada faktor individual bukan total saldo. Lalu yang keempat, potongan penjualan dibuktikan melalui lampiran pada bukti penerimaan kas. Yang kelima, bukti retur penjualan disimpan sebagai pengurang piutang dan penjualan. Lalu keenam, auditor harus menelusuri keterkaitan antara penjualan kredit, retur pembayaran, kerugian piutang, dan cadangan kerugian piutang. Lalu selanjutnya, fokus audit, keakuratan saldo, kelengkapan faktur, kecukupan cadangan kerugian piutang. Lalu selanjutnya, prosedur audit yang harus kita lakukan adalah memeriksa keakuratan catatan dengan mencocokkan saldo piutang di neraca dengan buku besar dan dokumentasi pendukung. Lalu melakukan konfirmasi piutang dan meninjau penerimaan kas setelah tanggal neraca untuk memastikan keberadaan piutang tersebut. Lalu yang ketiga, memastikan kelengkapan pencatatan dengan menelusuri daftar piutang dengan ke dokumen pendukung untuk memastikan semua transaksi tercatat. Lalu yang keempat, menilai kecukupan cadangan kerugian piutang melalui analisis umur piutang. Lalu yang kelima, memeriksa penyajian apakah penyajian piutang telah sesuai dengan SAK. Lalu berikut adalah bukti dokumen audit, di mana yang pertama ada saldo buku besar, yaitu piutang usaha di tahun 2022 dan tahun 2021. Lalu penerimaan belum dibukukan. Lalu juga ada jurnal penjualan dan jurnal kas masuk dan juga rincian retur penjualan. Berikut adalah pengisian kertas kerja. Itu pengisian kertas kerja di sini untuk pengisian kertas kerja di sini untuk pertama yang kita lakukan adalah mengisi tick mark. Lalu selanjutnya mengisi judul sesuai dengan prosedur. Lalu selanjutnya memastikan tanggalnya sudah benar apa belum. Lalu di sini kita memasukkan saldo tahun lalu dan saldo buku besar sesuai dengan yang ada di saldo buku besar ini tahun 2021 dan tahun 2022. Seperti ini. Lalu untuk saldo beraudit dan net adjustment ini itu untuk awal tidak diisi. Namun untuk saldo berauditnya ini kita cari pada lembar selanjutnya yaitu di B1 di mana kita mencari untuk selisihnya.
yang nantinya akan dimasukkan di net adjustment ini. Saldo awal buku besar ini kita ambil dari saldo awalnya pada tahun 2021. Lalu selanjutnya kita tambahkan dengan penjualan kredit tahun 2022 dapat kita ambil pada jurnal penjualan kredit tahun 2022. Jumlah 1.520.355 sekian. Lalu selanjutnya dikurangkan dengan pelunasan debitur yaitu sejumlah 1.321 sekian. Dapat dilihat dari bagian yang debit. Lalu selanjutnya untuk retur penjualan ini kita dapatkan dari rincian retur penjualan. Senilai 34.265 sekian. Lalu kita masukkan juga, kita kurangkan juga dengan penerimaan yang belum dibukukan. Penerimaan yang belum dibukukan itu kita ambil dari penerimaan yang belum dibukukan. Jumlah sekian. Ini nantinya akan dijumlahkan untuk total keseluruhannya dan nanti akan langsung dimasukkan pada sini untuk bahan pengurangan yang ke bawah. Lalu selanjutnya saldo audit ini diperoleh dari saldo awal ditambah dengan penjualan kredit lalu dikurangkan dengan pelunasan debitur, retur penjualan dan penerimaan yang belum dibukukan. Lalu untuk mencari selisihnya kita kurangkan saldo audit dengan saldo buku besar. Maka di sini jumlah selisihnya itu sekitar 26 juta. Nah, selisihnya tersebut akan dimasukkan di net adjustment ini. Lalu, setelah kita mengisi secara keseluruhan, jangan lupa untuk memberi tick mark, di mana tick mark ini berfungsi untuk nantinya eh, sebagai penanda asal mula nilai ini berasal. Lalu selanjutnya, jurnal penyesuaian. Kita diperlukan untuk jurnal penyesuaian ini yaitu Bank BNI Cabang Kayu Tangan pada piutang usaha di sini untuk mencatat penerimaan yang belum dibukukan itu tadi. Sekitar 26 juta pada debit dan kredit. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini adalah neraca di mana piutang usaha dimasukkan sesuai dengan yang ada pada kertas kerja B ini, indeks B. Seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.